pelajari itu sebagai apa? Penghapus pidana. Karena kalau kita tidak tahu itu sampai seterusnya kita nggak ngerti itu. Nanti kembali lagi ke dalam pertanggungjawaban pidana. Karena setiap orang melakukan satu tindak pidana, dia mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang bisa menghapus cuma tadi pasal 14 selebihnya tidak bisa. Kayak tadi yang dicontohkan Nur Karisma, dia lalai menyebabkan kematian orang, kena undang-undang lalu lintas, kena dia. Tapi bisa nggak sih berdamai? Kalau kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian orang, bisa nggak berdamai? Tetap disidangkan, ya. Tetap disidangkan. Kita pernah dengar kasus yang anak-anak, ada anak artis yang masih di bawah umur, yang akhirnya mengendarai mobil dan menabrak orang, tapi disidangkan. Cuma pihak orang tuanya melakukan perdamaian kepada keluarga korban. Sampai kapan? Ya tergantung tuh perdamaiannya isinya apa. Misalnya bertanggung jawab sampai mana, sejauh mana. Nah, proses sidangnya berjalan nggak? Berjalan. Itu hal-hal yang nantinya meringankan dalam putusan tersebut. Karena kasusnya anak tentu tidak masuk, tapi di bawah pengawasan orang tua. Dan perdamaiannya itu nanti sudah nanti kalau dalam hukum pidana anak ada namanya apa? Ayo, udah dapat pidana anak belum? Belum. Nah, itu harus mediasi dari tingkat penyidikan, kejaksaan sampai pengadilan, ya harus tuh wajib hukumnya. Kalau dulu sebelum ada putusan MK, kalau penyidik tidak melakukan perdamaian mediasi tersebut, maka penyidiknya kena sanksi. Tapi dengan ada putusan MK udah nggak kena sanksi, tapi dikatakan wajib penyidik itu melaksanakan mediasi itu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan untuk kasus anak. Jadi tadi saya ceritakan bahwa pembunuhan yang karena kasus lalu lintas tetap diproses walaupun ada perdamaian antara pihak keluarga pelaku dengan keluarga korban. Bukan berarti restoratif justice itu bisa begitu saja, tidak, ya. Tetap di proses persidangan itu berjalan. Nggak ada yang nggak berjalan karena menyebabkan kematian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Fitra? Meninggal itu masih bisa diproses juga? Tetap diproses. Setiap kecelakaan dilihat dulu. Kalau yang misalnya orangnya sampai cacat gimana? Walaupun bukan cuma barat-barat aja gitu. Oh, kalau itu saya rasa nggak perlu. Misalnya ada kerugian-kerugian, ya. Misalnya menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit. Kecelakaan itu kan ada di setiap jalan sekarang kan ada CCTV. Misalnya mobilnya sampai hancur, semua itu kan perlu proses sidang untuk menentukan ganti rugi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya ya mobilnya cuma lecet-lecet dikit, orangnya juga nggak apa-apa, itu bisa dibicarakan dengan baik. Tapi proses persidangan. Proses persidangan itu kasus lalu lintas yang menyebabkan orang luka parah, mati, cacat seumur hidup. Tapi kalau yang orangnya nggak apa-apa sih, cuman mobilnya lecet dikit, ya itu tinggal komunikasi. Ya. Ya, mau nanya tadi kan jelaskan kalau misalkan kamu perintah dalam jabatan itu otomatis yang Perintah jabatan. perintah atas perintah jabatan itu otomatis yang diperintah itu akan tidak akan dihukum. Lalu bagaimana dengan kasus Sambo yang dimana dia memerintah bawahannya untuk membunuh si korban, tapi dia juga dikenain ini hukuman. Yang saya ceritakan karena perintah jabatan bukan seperti kasusnya
sambo, berbeda. Ya, kalau kasus sambo itu pembunuhan yang bukan karena perintah jabatan. Walaupun si pelaku Eliezer itu melakukan perintahnya Pak Sambo, tapi bukan karena ada perintah, oh ini dieksekusi mati, sudah ada putusan yang harus dieksekusi mati. Kalau ini kan nggak ada, ini hanya permasalahan di antara mereka, iya kan? Jadi bukan karena perintah jabatan resmi, gitu. Itu beda. Makanya Eliezer tetap dihukum, tetap diproses, ya. Nah itu juga dia karena apa? Mr. Blower itu, jadi hukumannya menjadi ringan sekali, gitu. Cuma 1 tahun berapa ya? 1 tahun? Hah? 1 tahun 6 bulan. Ini 1 tahun 6 bulan, jadi ringan sekali. Karena juga si Eliezer menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga korban. Nah, di dalam undang-undang kan dibolehkan ketika dia menjadi whistleblower itu dia bisa dalam perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia minta perlindungan, makanya dia dilindungi oleh LPSK. Jadi berbeda ya Lilis ya. Kasus itu bukan perintah jabatan yang karena undang-undang, itu bukan karena undang-undang. Itu algojo. Iya, kalau algojo kan karena perintah undang-undang. Misalnya dia dihukumnya ditembak mati, dia digantung, misalnya ya. Ya, yang menjalankan itu kan nggak kena sanksi apapun, karena dari tadi dia melakukan itu atas perintah jabatan, bukan dia sengaja. Berbeda yang Lilis bilang kasusnya Sambo itu berbeda. Nggak bisa Eliezer mengatakan itu perintah jabatan, ya, nggak bisa. Walaupun relasi kuasanya jauh, ya, brigadir dengan apa? Jenderal bintang 2 itu hanya relasi kuasa saja, tapi bukan perintah jabatan. Baik, ya. Tadi kan dijelasin tentang anak, misalkan seorang anak itu menabrak, kayak tadi kan menabrak terus menyebabkan orang yang ditabraknya ini meninggal. Ya. Nah, dia kan tidak dipidana tapi ada di bawah pengawasan orang tua. Betul. Nah, kalau semisalnya udah di bawah pengawasan orang tua, kali kedua dia kembali melakukan, apakah itu juga termasuk delik berlanjut, Bu? Oh, Karena bukan delik berlanjut. Berbeda ya. Dilihat, makanya supaya tidak melakukan lagi, orang tuanya harus mengawasi. Dan dia tidak boleh keluar di atas jam 7 malam. Jadi udah ada nanti dalam putusan hakim itu. Ya nggak bisa. Misalnya anak ini semuanya diawasi sama orang tuanya bertanggung jawab. Atau kalau enggak, nanti ada harus dengan lembaga pemasyarakatan yang akan mengawasi. Ya. Kalau dia sudah berumur 14 tahun. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak umur 12 tahun dihukum. Udah boleh anak dipidana. Tapi kalau dalam putusan MK merubah umur 14 tahun. Seperti itu. Jadi anak baru bisa dapat masuk penjara atau dipidana itu kalau umurnya sudah 14 tahun. Namun dalam beberapa kasus anak dilihat, hakim pasti melihat. Kalau yang misalnya hanya perkelahian, pasti tidak dipidana penjara. Cuman di bawah pengawasan. Seperti itu, Fitra. kalau di bawah pengawasan itu sampai dia usia berapa? Ada dalam putusannya nanti berapa tahun dalam pengawasan itu. Hakim yang menentukan. Misalnya dalam waktu 1 tahun 6 bulan, ya itu 3 tahun ya 3 tahun. Kan dilihat dari kasusnya nanti. Hakim akan mempertimbangkan kasusnya. Nah itu kan diawasi, Bu. Kalau ketahuan misalnya dia keluar dari melewati jam 7 malam, apakah ada sanksi yang dikeluarkan sebelumnya kalau dia melewati batas waktu atau bagaimana? Kan itu yang bertanggung jawab udah orang tua. Ya, yang bertanggung jawab sudah orang tua. Tergantung isi putusannya, apakah itu orang tuanya atau ada lembaga tertentu. Kalau dilihat orang tuanya tidak mampu mengawasi anak ini, misalnya kejahatannya atau perlakuannya sudah sangat tidak bisa, misalnya dia melakukan pembunuhan. Masih ingat ada anak istri melakukan pembunuhan terhadap temannya juga? Ternyata umurnya baru 9 tahun. Mungkin nggak anak itu dipenjara? Walaupun orang tua korban tidak bisa menerima. Ya, itu menjadi perdebatan
9 tahun tapi bisa masukin jantungnya sampai nggak bisa nafas. Ya, jadi dilihat dulu kasusnya. Nanti hakim yang akan mempertimbangkan apakah anak ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang masuk dalam pidana penjara. Pidana penjara anak kan ada sendiri ya, berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Ya, oke. 4 KUHP, 378 KUHP, pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Tipikor. Untuk pasal 374 KUHP akan dirumuskan bacaannya oleh Karissa. Baik, terima kasih Naila. Kita mulai saja dari pasal 374 KUHP. Pasal ini berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur-unsurnya: pertama, unsur subjektif, kesengajaan atau dolus. Pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk menggelapkan barang yang berada dalam penguasaannya. Kemudian unsur objektif, perbuatan penggelapan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan penggelapan, yaitu mengambil atau menguasai barang yang seharusnya dikelola atau dijaga oleh orang lain untuk maksud dengan memiliki secara melawan hukum. Kemudian barang yang digelapkan harus berada dalam penguasaan pelaku, bukan sebagai pemilik, tetapi karena kata frasa dapat itu dihilangkan. Karena itu maka potensial loss itu udah tidak bisa lagi. Ya, coba baca pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Silakan baca pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Frasa dapat sudah tidak lagi. Kalau masih di undang-undang itu masih ada kata dapat. Tapi dengan putusan MK tersebut sudah tidak ada lagi. Frasa dapat dihilangkan. Coba baca pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Siapa yang bisa? Siapa yang udah dapat? Silakan Lilis. Pasal undang-undang korupsi pasal 2 itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedang. Yang dapat, coba diulang lagi. Yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara. Kata dapat, frasa dapat tersebut sudah dihapus dengan putusan MK nomor 25 tahun 2016. Sehingga kerugian negara tidak bisa lagi potensial loss, harus pasti. Ya, tadi yang dibacakan oleh teman kalian itu sudah yang lama, yang baru udah nggak bisa, harusnya pakai putusan MK. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian nanti lulus dari Jayabaya, terus mau magang di kantor advokat, nggak tahu putusan MK ini, jadi potensial loss biarkan saja. Harus kasih masukan bahwa potensial loss sudah tidak ada. Frasa dapat dalam pasal 2 sudah dihapus oleh putusan MK. Jadi nggak bisa. Kalau kata dapat bisa ada kerugian atau tidak, tapi dikatakan potensial loss. Sehingga dengan adanya putusan MK ini kita harus jeli dan teliti. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penipuan online, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana Pak penipuan online? Pertanyaannya bagus sekali. Satu lagi. Saya Bu. Oke, Lilis. Tadi teman-teman sudah membahas tentang pasal 374 ataupun pasal 378. Nah, pasal 374 ini tentang penggelapan, dan 378 itu tentang penipuan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan kategori hukum atau kualifikasi penggelapan dalam penipuan seperti penggelapan jabatan dalam pasal 374? Sebentar, boleh diulangi? Mungkin yang pertama adalah kumpulkan bukti-bukti yang
simpan semua bukti penipuannya. Contohnya misalnya tangkapan layar percakapan, baik melalui chat, email, SMS, atau lain-lain. Lalu bukti transfernya, baik kwitansi, mutasi rekening, atau lain-lainnya. Lalu bukti iklan atau penawaran palsu dari pelaku, dan informasi pribadi pelaku, kalau misalnya ada. Lalu laporkan ke pihak berwenang, baik kepolisian untuk buat laporan di kantor polisi, lalu bank untuk menghubungi bank kita melaporkan transaksi penipuan yang terjadi. Lalu ke Kominfo untuk melaporkan penipuan online melalui platform aduan Kominfo. Lalu yang kedua mungkin bisa mengambil langkah-langkah pencegahannya, bisa mengubah kata sandi atau pantau aktivitas akun kita. Kalau misalnya si penipu memakai nama palsu, kayak martabat palsu dan yang lain-lain palsu gimana?